Oke guys, di video kali ini saya akan membahas overloading method, yaitu metode yang memiliki nama yang sama pada kelas yang sama tetapi memiliki argumen yang berbeda. Contoh misalnya metode start engine. Nah, metode start engine yang pertama sama sekali tidak memiliki argumen atau parameter. Lalu kita bikin lagi satu metode dengan nama yang sama start engine tetapi memiliki argumen atau parameter yaitu integer. Nah, ini disebut dengan overloading method. Nah, bila kita membuat satu metode lagi misalnya concar dengan argumen integer x, lalu kita bikin satu metode lagi concar tapi tipenya adalah static, ini bukan overloading method, oke? Karena satu metode ini menggunakan modifier static. Oke, misalnya kita coba kopikan ya yang untuk metode total car ini. Bagaimana kita menerapkan overloading method? Misalnya saya akan bikin satu variabel lagi namanya misalnya x, oke? Dan saya akan bikin si total car ini menjadi plus sama dengan x, oke? Seperti ini. Oke, dan misalnya jika kita bikin satu lagi overloading method, oke, integer x, lalu saya akan kasih misalnya integer S untuk speed dan saya ganti 200-nya itu dengan S. Nah, kita bisa mengimplementasikan overloading method juga. Jadi kita bisa meng-create overloading method sebanyak yang kita mau asalkan argumennya berbeda atau unik ya guys. Nah, jadi kalau misalnya kalian ntar masuk di car client dan kalian bisa panggil dengan car misalnya tadi itu adalah total ya, total car, maka kita bisa lihat bahwa kita bisa memilih beberapa metode yang sama, hanya saja berbeda atributnya. Oke, jadi kalau misalnya saya gunakan taruh yang ketiga ini gitu, x, misalnya x nya saya ganti jadi 4, lalu s nya jadi 250. Nah, kita melihat bahwa dengan overloading method ini kita bisa lebih fleksibel gitu untuk membuat instant method ya. Dan jika saya coba running, kita lihat hasilnya. Oke, total car 10, speed car 250. Oke, ini seperti ini hasilnya guys. Berikutnya adalah variabel argumen length method ya, atau parags method. Dan mulai diperkenalkan di Java 5. Nah, argumen ini fungsinya sebagai parameter array. Nah, jika ada lebih dari satu parameter dalam metode yang sama, maka tempatkan parags method ini di akhir argumen. Oke, kita akan coba bikin parags method ya. Oke, kita kembali lagi ke Java dan di Java kita akan bikin misalnya public void list merek aja ya. Oke. Dan saya di sini akan bikin satu variabel para argumen, misalnya saya gunakan 3 dot ya. Namanya adalah merek gitu. Oke, saya akan tampilkan si argumen merek ini, saya pakai S aja ya supaya kelihatan Englishnya. Dan kita akan coba looping ya. For i seperti ini, merek slang, oke. Dan kita akan tampilkan show out ya. Dan kita akan misalnya merek, oke, saya join, maka merek i ya, oke. Dan list merek ini akan saya call di car client karena dia tipenya adalah instant method, maka kita tampilkan seperti ini, call melewat objek instant lalu list merek. Oke. Nah, kita bisa input si parameter karena dia adalah parags method, jadi kita bisa input sejumlah yang kita mau. Misalnya pertama adalah Honda, lalu misalnya CRV, RP seperti ini ya. Oke, kita akan coba running. Dan kayak saya bikin satu aja lagi ya untuk car ini. Misalnya untuk yang kedua saya hanya kasih inputan satu aja seperti ini gitu.
Dan yang ketiga saya kasih misalnya satu lagi Suzuki, Honda. Oke, seperti ini, dan kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat kita bisa menampilkan tiap metode list merek ya. Dan argumennya karena dia array, kita bisa menginput sebanyak yang kita mau. Dan ini lebih fleksibel jika kita menggunakan parag method. Dan parag method ini kalian harus menggunakan 3 dot ya. Jadi ini akan diasumsikan sebagai parag method oleh Java compiler. Oke guys, sekian untuk bahasan metode, dan berikutnya kita akan masuk ke encapsulation. Stay tune.